Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan kawan-kawan, terutama para kepala sekolah, para pengawas sekolah, terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang sudah diuraikan apa yang harus dinilai, dan dipertegas lagi juknisnya di dalam Perdirjen nomor 26017 tahun 2018. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Itu gratis ya. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk membangun channel ini sehingga bermanfaat untuk dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018, kepala sekolah itu adalah guru yang ditugaskan untuk memimpin dan mengelola sekolah, satuan pendidikan. Di Permendikbud nomor 15 dipertegas lagi bahwa beban kerjanya kepala sekolah dibunyikan juga di sana. Ya. Sama di dalam ketentuannya bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Di dalam tugas pokoknya sudah dipastikan di sana bahwa kepala sekolah sepenuhnya. Kalau di dalam Permendikbud nomor 28 kan kepala sekolah itu adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, itu di Permendikbud nomor 28. Tapi kalau di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 itu bahwa tugas kepala sekolah sepenuhnya melaksanakan manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Itu yang sudah ditetapkan. Kalau kita tidak menggunakan itu berarti kita itu tidak mengikuti aturan. Aturannya jelas, ya kan? Seperti itu. Itu. Dan di Perdirjen sudah diuraikan bahwa komponen apa yang harus dinilai dalam prestasi kerja kepala sekolah. Udah diuraikan. Gitu. Jadi kalau kita melihat seperti itu sangat luar biasa. Nah, untuk itu bagaimana cara kita menyusun instrumen? Nah, untuk itu kita semua harus paham banget bahwa yang terkait dengan penilaian kinerjanya kepala sekolah itu yang berhubungan itu ada 3. Yang pertama SKP-nya, kedua PKKS-nya, yang ketiga akreditasi. Ini semua adalah pekerjaan yang berat kalau dilihat dari pekerjaannya kepala sekolah. Nah, untuk itu kita harus bisa mendesain instrumen ini. Ketika dinilai kinerjanya kepala sekolah itu memang bagus, mestinya berdampak pada akreditasinya juga bagus, dan nanti SKP-nya juga bagus, kan seperti itu. Alangkah anehnya ketika seorang kepala sekolah dinilai dengan hasil PKKS-nya bagus tapi akreditasinya tidak bagus. Ini berarti tidak match, kan gitu. Padahal sudah dipastikan tahun 2020 BAN sudah menetapkan bahwa akreditasi penilaiannya seperti apa, dan itu semua berdampak pada kepala sekolah. Jadi bagaimana cara menghitung angka kreditnya? Ya tentunya kita harus jangan lepas dari aturan yang ada, yaitu Permenpan RP nomor 9, Permenpan RP nomor 16 tahun 2009. Itu sudah dipastikan ketentuannya, golongannya berapa, angka kreditnya berapa, sudah ditetapkan seperti itu. Nah, ini. Kemudian bagaimana cara menyusun instrumen agar sesuai dengan Perdirjen? Nah, sekarang bagaimana menguraikannya? Apa dokumen yang diminta, apa performa yang diminta? Karena kalau sekedar penilaian dokumen nonsense sekarang ini, Bapak Ibu. Karena apa? Nggak ada gunanya. Artinya ketika, ya bukan berarti nggak ada gunanya ya. Ada sih gunanya, tetap ada. Tapi ketika nanti dinilai hasil penilaian kerja kepala sekolah bagus, kok ternyata dinilai akreditasinya nggak bagus, ini semakin aneh ya kan. Penilaiannya kok bisa nggak cocok seperti itu. Nah, untuk itu kita harus bisa mendesain sesuai dengan Perdirjen itu, sesuai dengan akreditasi, sesuai dengan Perdirjen, sesuai dengan itu, mestinya seperti itu, gitu ya. Karena sampai hari ini PKKS dengan adanya Permendikbud nomor 6 dan Permendikbud nomor 16 tentang Perdirjen ini, sampai hari ini belum ada instrumen yang ditetapkan oleh kementerian sampai hari ini ya, gitu. Mudah-mudahan ke depan sih ada, mudah-mudahan. Tapi kalau ngelihat dari PP 30 kayaknya akan berubah deh. Yang dimaksud PKKS tidak seperti itu mungkin. Kalau kita ngelihat di PP-nya seperti itu kan. Ini juga menjadi sangat luar biasa. Banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan, kayaknya seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung dan bagaimana instrumennya? Bapak Ibu, kalau yang ingin ikut, kita akan membuat, kebetulan ada webinar yang nanti
saya akan sampaikan pada tanggal 17 November tahun 2021 pada pukul 8 sampai pukul 12.00. Dan di sana saya akan menjelaskan dasarnya seperti apa, kenapa kita membuat instrumen ini, kemudian instrumennya apa yang akan diminta karena sesuai dengan kita mengadop dari IASP, dan kemudian bagaimana menghitung angka kreditnya. Di sana sudah saya coba dan sudah saya desain. Bagi teman-teman yang ikut webinar itu nanti saya berikan aplikasi yang sesuai dengan yang saya desain ini, ya, berikan aplikasi. Tapi untuk pendaftarannya silahkan Bapak Ibu daftar di tini.cc_web PKKS 21. tiny.cc_web PKKS 21, gandeng huruf kecil semuanya. Nah, kira-kira itu untuk pendaftarannya. Bagi yang berminat monggo, kita akan sama-sama mengupas tuntas terkait dengan Permendikbud nomor 6, Permendikbud nomor 15, Perdirjen nomor 2601, 26017, ya kan? Itu kita akan kupas, dan nanti contoh bagaimana kita cara membuat instrumennya, dan contoh aplikasinya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu kalau memang mau digunakan, ya kan? Seperti itu. Sukses selalu bagi teman-teman yang berminat, monggo silahkan segera daftar, dan jangan sampai tertutup kuotanya, karena kuotanya sedikit ya, nggak banyak, dan waktunya juga nggak banyak yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe agar mendapatkan notifikasi. Subscribe itu gratis, yang nantinya bisa memberikan informasi pada Bapak Ibu bahwa ada informasi-informasi teraktual terkait dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.